Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Salam sejahtera wahai sahabat. Namaku Fiona Dayana Batrisya. Saat ini aku duduk di kelas 4 SD, Makassar Islamic School Baruga. Pada kesempatan ini, aku akan membawakan kisah teladan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Ia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni bukanlah orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir dan yatim. Ia hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, Uwais hidup dengan menggembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Sedangkan, apabila ada kelebihan, ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Uwais Al-Qarni hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Seringkali ia merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang pergi menemui Nabi Muhammad SAW dari Yaman ke Madinah. Ia belum pernah menemui Rasulullah SAW, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun, di saat yang sama, ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, ada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya berpesan, "Pergilah, wahai anakku, temuilah Nabi di Madinah. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di Madinah. Ia mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menjumpainya bukan Rasulullah SAW, melainkan Aisyah radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada dalam peperangan, sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang. Namun, ia teringat pesan ibunya yang memintanya untuk segera pulang. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Adakah orang yang mencarinya?" Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa Rasulullah SAW. Namun, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Rasulullah SAW juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya jika bertemu. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar radhiyallahu anhu ingat dengan pesan Nabi Muhammad SAW, pesan tentang seorang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar radhiyallahu anhu selalu mencari kehadirannya, utamanya
dari rombongan yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat, ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu memeriksa dan membuktikan tanda-tanda identitas dan ciri-ciri fisik dari Uwais yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu lalu meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuknya. Namun ditolak oleh Uwais. Seraya berkata, "Hayalah yang harus meminta doa padamu, wahai pemimpin kaum muslimin." Umar radhiyallahu anhu tetap meminta untuk didoakan, dan akhirnya Uwais pun melakukannya. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun, Uwais menolaknya. Uwais tetap memilih hidup sebagai orang yang fakir, tanpa dikenal oleh orang banyak. Di kesempatan lain, satu hari, ibu Uwais berkata, "Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ingin ibu sampaikan." "Apa itu?" "Ku katakan," jawab Uwais dengan penasaran. "Ibu ingin pergi haji," jelas sang ibu. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu. Sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer dari tanah suci. Namun, Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar ia dapat menggendong ibunya ke kota Mekah. Dia membeli seekor anak domba yang setiap hari digendongnya, menaiki puncak gunung, naik turun, tiada henti. Tidak terasa 8 bulan berselang. Kini, Uwais sudah kuat menggendong ibunya. Kemudian, mulailah ibunya digendong menempuh jarak yang sangat jauh menuju kota suci Mekah untuk berhaji. Pelajaran tentang ketakwaan dan keimanan dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu, dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Ia merupakan pemuda yang terkenal di langit karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.